Selesai. Amin, terima kasih Mbak Tika. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik. Bu Seva sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Bu Seva ingin kalian sebagai peserta didik mampu memahami informasi yang ada di dalam teks rekon dengan baik. Mbak Aksen, perhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, Bu Seva ingin kalian sebagai peserta didik bisa membedakan fakta, opini, asumsi dalam teks rekon. Ada dua tujuan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bu Seva ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian sebelumnya tahu apa itu teks rekon? Nih, teks rekon. Ada yang tahu tidak? Atau sebelumnya pernah mendengar apa itu teks rekon? Belum, Bu. Belum ya? Oke, setelah ini akan Bu Seva jelaskan apa itu teks rekon. Jadi seperti ini anak-anak. Teks rekon dalam bahasa Inggris sebenarnya asing. Karena teks ini tuh baru muncul di pembelajaran kelas 9. Jadi pembelajaran sebelumnya itu tidak ada teks rekon. Jadi mungkin masih asing ya bagi kalian. Nah, Bu Seva akan menjelaskan bahwa teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa dahulu. Dan teksnya itu disajikan dengan urutan peristiwa. Oleh karena itu sifatnya kronologis. Kronologis itu apa? Sesuai urutan waktu. Iya, sesuai urutan waktu. Jadi ketika kita menuliskan teks rekon itu harus runtut atau kronologis sesuai dengan urutan waktu. Tapi sebelum Bu Seva memberikan contoh teks rekon kepada kalian, kalian tahu siapa itu Nabi Muhammad? Iya, Bu. Tahu? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang harus kita contoh. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad adalah sosok yang mampu menceritakan ulang atau begini, mampu menceritakan sejarah dengan baik dan jujur. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat atau diberi julukan Al-Amin. Ada yang tahu apa itu Al-Amin? Jujur. Iya, ada kaitannya dengan jujur. Jadi Al-Amin itu dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, ini berdakwah kan secara lisan. Nah, ketika menyampaikan itu pasti sesuai dengan urutan. Tidak mungkin asal-asalan dan pasti penyampaiannya itu baik dan jujur. Iya, baik, benar dan jujur. Oleh karena itu, Bu Seva ingin pembelajaran hari ini teks rekon kita bisa mencontoh sosok Nabi Muhammad untuk bisa menceritakan ulang sejarah atau peristiwa atas sebelumnya seperti yang Nabi Muhammad sampaikan, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, setelah ini Bu Seva akan menampilkan PowerPoint angka materi teks rekon. Bu Seva siapkan terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah terlihat ya. Nah, mulai dari pendahuluan. Jadi, yang tadi Bu Seva sampaikan sebelumnya, teks rekon itu teks apa, Mbak Tika? Teks rekon adalah teks yang memuat suatu kronologis peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu. Ya, betul. Jadi cerita ulang yang sesuai Ya. dengan urutan Peristiwa. waktu. Kira-kira kalian pernah tidak menuliskan cerita ulang? Kayak misal liburan kemana dengan keluarga. Pernah, Bu. Ya, itu salah satu bentuk contoh dari teks rekon. Jadi peristiwa yang sudah terjadi, pasti kan di situ ada fakta, opini atau asumsi kita. Ya, begitu ya. Nanti akan bisa kaitkan dengan materi itu. Tapi yang jelas kalian pernah ya menuliskan ya? Ya. Liburan dengan keluarga. Ya. Pernah liburan kemana Mbak Tika? Pernah liburan ke Jogja, Bu. Sama keluarga? Ya. Oh iya, kalau Mbak Asal pernah liburan? Pernah. Pernah kemana? Oh, Bom. Kemana? Oh, ke pantai. Nah, itu salah satu contoh dari teks rekon. Oke, bisa melanjutkan. Jadi itu ya untuk gambarannya teks rekon ini
peristiwa. Dan yang terakhir ada reorientasi. Ada 3. Mudah ya dipahami ya. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi ini seperti apa? Bagian awal. Seperti yang bisa sampaikan, struktur dalam bahasa Indonesia itu pasti ada 3. Awal, tengah, akhir. Nah, ini bagian awal yang seperti apa? Karena kan setiap tes beda-beda. Nah, dalam tes rekor ini bagian awal untuk mengenalkan sebenarnya penulis ini akan cerita apa. Nah, itu bagian orientasi. Contoh dari kalian mau liburan, ya kan? Mbak Tika ke Jogja. Oh iya, berarti orientasinya saya dan keluarga akan berlibur ke Jogja. Kemana-mana. Nah, itu mengenalkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dilanjut ke urutan peristiwa. Urutan peristiwanya itu seperti apa? Ya berarti dari awal mengenalkan, oh iya saya dan keluarga mau berlibur ke Jogja. Kemana aja? Nah, berarti setelah itu urutan peristiwanya, oh iya saya dan keluarga mampir dulu nih ke pom bensin untuk siap-siap menuju ke perjalanan ke Gunung Kidul, mau ke pantai ini, pantai ini. Nah, itu urutan peristiwanya. Sebentar, ada lupa. Udah, biarkan. Nah, kemudian reorientasinya itu apa? Kesimpulan. Saya merasa senang ketika berlibur ke Jogja bersama keluarga karena pemandangan pantainya itu indah dan lain sebagainya. Itu sebagai teks rekor. Strukturnya bisa dipahami? Bisa ya? Kalau untuk membuat teks rekor kira-kira kalian bisa atau tidak sesuai struktur? Bisa ya? Karena mudah ya? Nah, oke baik. Setelah kalian memahami struktur, Bu Seva ingin kalian mencari informasi tersurat yang ada di dalam teks rekor. Nah, teksnya itu ada di buku paket halaman 68. Bisa dibuka? Buku paket halaman 68. Nah, ini. Sudah ketemu? Sudah. Di situ ada teks apa saja? Apa saja teks apa? Mohon maaf. Teks tentang perkembangan teknologi komunikasi, Bu. Iya, teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, silahkan dibaca terlebih dahulu teksnya. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya bacanya ya? Sudah. Apa yang kalian ambil dari teks? Apa yang dapat kalian ambil dari teks tersebut? Ya. Saya, Bu. Ya. Nah, dalam teks rekor tentang perkembangan teknologi komunikasi, di sini saya menemukan adanya komunikasi jarak jauh pada masa purba. Bahwasanya komunikasi pada saat itu menggunakan asap, bunyi-bunyian, dan cahaya api untuk menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri masyarakat itu menggunakan kentong dan lesung sebagai penanda. Nah, untuk saat ini manusia sudah mulai mengenal tulisan, Bu, menggunakan tulisan, menggunakan kertas, sehingga manusia bisa menggunakan surat sebagai media untuk menyampaikan pesannya, Bu. Oke. Iya. Cukup? Apa ada lagi? Cukup. Oke. Baik, itu sangat betul apa yang disampaikan sama Mbak Tika ya. Jadi seperti ini. Pada intinya teks itu membahas berkaitan dengan sejarah komunikasi, khususnya yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi Mbak Tika sampaikan bahwa di Indonesia itu komunikasinya mulai dari asap, ya tidak? Iya. Kalian pernah mendengar bahwa asap itu sebagai emergensi kalau misal ada bahaya gitu, ada suatu desa menyalakan asap ya, desa sebelah tahu oh itu ada apa, itu cara berkomunikasi pada zaman dahulu. Dan semakin zaman itu semakin berkembang pakai tulisan. Sebelum tulisan ada kentongan 1 tandanya mau kumpul ke RT gitu ya. Kentongan 2 ada bencana, kentongan 3 dan lain sebagainya. Itu ada simbol-simbolnya begitu ya. Nah, kalau dilihat kalau kita sesuaikan dengan struktur orientasinya berarti memberitahu sejarah komunikasinya terlebih dahulu. Baru setelah itu urutan peristiwanya ada komunikasi
itu cara terbaik untuk menyampaikan komunikasi menggunakan Asa. asap. Padahal hujan pun kita bisa menggunakan asap untuk berkomunikasi, tapi harus mencari tempat yang tidak basah seperti itu. Iya. Itu asumsi dari pribadi ya. Jadi opini dan asumsi itu berbeda. Nah, oke, Musibah ini sekarang kalian berkelompok. Nah, ini kelompok 1 deretan Mbak Tika, kelompok 2 deretan Mbak Axel untuk menuliskan teks rekon. Tadi kan Bu Seva sudah ini ya memancing kalian. Kalian memberikan contoh teks rekon. Nah, silakan kalian tulis teks rekonnya, nanti bisa dikumpulkan ke Bu Seva, begitu ya. Teks rekonnya bebas. Mau mengaitkan dengan sejarah Nabi tidak masalah. Mau menceritakan tentang pengalaman kalian juga tidak masalah, atau yang terdekat. Nah, kalian kan tentunya berasal dari Kabupaten Banyumas yang banyak sejarah-sejarah yang bisa kalian kulik begitu ya. Misalkan sejarah bagaimana wisata Baturan ini terbentuk dan lain sebagainya. Nah, silakan bisa kalian tulis. Iya, 10 menit cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, silakan bisa ditulis terlebih dahulu. Ayo Mbak Axel, mau menceritakan sejarah apa? Liburan kemana? Oh, biasanya ke Karangkobar. Oh, itu Karangkobar tuh yang di gunung itu ya? Nah, nanti Mbak Axel ceritakan dulu dari orientasinya. Saya dan keluarga akan berlibur ke Karangkobar. Karangkobar merupakan, ya ditulis ya. Dilanjutkan, oke? Semangat Mbak Axel. Mbak Tika sudah mulai menulis? Sudah, Bu. Oh iya. Menulis apa? Tentang teks rekon apa ini? Tentang teks rekon peristiwa saya juga menceritakan tentang liburan. Oh iya, boleh silakan dilanjutkan ya. Iya. 1 menit lagi cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Iya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan Mbak Tika bisa dikumpulkan ke depan. Iya. Mbak Axel juga dikumpulkan ke depan. Ya. Terima kasih banyak. Wah, cukup keren ya ini tulisan kalian. Iya. Ternyata Bu Seva minta 10 menit tapi tulisannya udah sepanjang ini. Pastinya akan seru nanti pertemuan berikutnya ya. Karena ini waktunya Bu Seva rasa kurang cukup kalau untuk mempresentasikan. Jadi minggu depan kita akan presentasi hasil dari teks rekon kalian. Begitu. Oke, baik. Kira-kira sudah paham belum? Memahami teks rekon, kemudian strukturnya dan membedakan fakta, opini, asumsi. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan tidak nih? Biasanya kalian ditanya, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, sekarang bagaimana? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah paham. Oh, berarti sudah cukup jelas? Ya, Benar? Benar ya? Sudah cukup jelas? Oke. Baik, jika sudah cukup jelas, belum bisa akhiri, sekarang kalian coba refleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran bersama hari ini. Mulai dari Mbak Tika, Ya. sebutkan 1 kata saja Mbak. Apa yang mewakili perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran bersama hari ini? Setelah mengikuti pembelajaran, saya merasa senang, Bu. 1 kata. Senang. Ya. Ya, saya merasa senang karena saya menjadi mengetahui tentang teks
Chandra untuk mengakhiri pembelajaran berdoa mulai. Selesai.